Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ini adalah pertemuan kedua di dalam pembahasan kitab Hadits Al-Arba'in An-Nawawiyah. 42 hadits pilihan yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Di pertemuan kali ini kita masuk di hadits kedua yang beliau sampaikan kepada kita di kitab ini. Kita langsung baca nas hadits baru kita jelaskan kandungannya. Qala, beliau berkata, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, an Umar ibn Khattab, masih sahabat yang sama dengan hadits pertama. Qala bainama nahnu 'inda Rasulillah dhata yaumin ittala 'alaina rajulun syadidu bayadith thiyab syadidu sawadis sya'r la yura 'alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wadda'a kaffaihi ala fakhidayhi faqala ya Muhammad akbirni anil Islam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Qala fa'akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa'akhbirni anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Qala fa'akhbirni anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Qala fa'akhbirni an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa antarul hufatal uratal alata ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan. Tuman talaqa falabittu maliyan. Thumma qala ya Umar atadri manis sa'il. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ini hadits yang sangat agung sekali. Bahkan kata para ulama seperti Imam Nawawi sendiri, ini adalah ummus sunnah. Kan ada ummul kitab. Ummul kitab Al-Quran. Kalau ummul hadits, ini hadits. Karena hadits ini menjelaskan inti daripada Islam, inti daripada iman, inti daripada ihsan. Semua hadits dari hadits Nabi SAW kembali menjelaskan apa yang ada dalam hadits ini. Sebagaimana semua ayat, semua surah dalam Al-Quran kembali menegaskan yang ada dalam Al-Fatihah. Kalau kita membaca surat Al-Baqarah sampai An-Nas, itu menjelaskan kandungan Al-Fatihah. Sama seperti yang dikatakan oleh Imam Nawawi, semua hadits yang diucapkan oleh Nabi di dalam 23 tahun itu kembali menjelaskan apa yang ada dalam hadits ini. Hadits ini dikenal dengan hadits Jibril.
Walaupun yang meriwayatkannya adalah Umar, tapi dikenal dengan hadits Jibril. Karena Jibril datang bertanya kepada Nabi tentang Islam, iman, ihsan. Juga terkait dengan hari kiamat. Makanya kalau kita menukil ucapan-ucapan terkait dengan kedudukan hadits ini, itu sangat banyak. Iya. Ucapan dari Imam Nawawi, beliau berkata hadzal hadits ya yashmalu ad-din kullah. Hadits ini mencakup agama seluruhnya. Al-Imam Ibnu Rajab juga sama. Iya. Beliau berkata ad-din kullah yarji'u ila thalathati arkan, ila thalathati ya al-umdah. Al-Islam, iman, wal ihsan. Imam Ibn Rajab berkata ketika belum mensyarah hadits ini di Jami' Ulum wal Hikam, Islam, agama Islam seluruhnya kembali ke 3 pokok. Kembali ke 3 pondasi dasar, yaitu Islam, iman, ihsan. Ini di 2 komentar, dan komentar ulama lain sangat banyak sekali. Cuman karena target kita adalah satu pertemuan satu hadits, kita tentunya tidak memperluas terkait dengan ucapan-ucapan para ulama terkait dengan kedudukan hadits ini. Adapun terjemahannya, Umar radhiyallahu taala anhu beliau berkata, beliau bercerita, bainama nahnu inda Rasulillah data yaumin. Pada suatu hari ketika kami sedang duduk di sisi Rasulullah, ittala alain, tiba-tiba datang, muncul kepada kami seorang lelaki. Pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak terlihat padanya tanda-tanda bepergian. Artinya ini bukan musafir. Karena pakaian bersih, rambut hitam, penampilan tidak ada tanda safar. Dan tidak seorang pun dari kami yang mengenalnya. Artinya bukan juga penduduk dari penduduk Madinah. Tapi masalahnya bukan, tidak ada padanya tanda safar. Ini yang membuat mereka, Umar radhiyallahu taala anhu merasa ya heran terkait dengannya. Tapi ini hanya belum perhatikan. Karena belum tidak tahu siapa dia sampai nanti di ujung hadits. Sampai nanti di ujung hadits. Hingga kata Umar, orang itu duduk di hadapan Nabi. Duduk di hadapan Nabi. Dan dia menyandarkan kedua lututnya ke lututnya Nabi. Yaitu dia duduk dengan rapat langsung di hadapan Nabi. Dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya. Duduk di hadapan Nabi, duduk dengan duduk beradab. Di hadapan Nabi, kemudian dia bertanya, iya. Dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Itu pertanyaan pertamanya. Wahai Muhammad, beritakan kepadaku tentang Islam. Apa itu Islam? Maka Rasulullah SAW bersabda, menjawab dengan rukun Islam yang 5. Al-Islam, Islam adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan haji ke Baitullah jika engkau mampu menempuh jalan ke sana. Kata Umar, qala sodakta. Orang itu berkata, kamu benar.
Ini membuat heran kedua. Kebingungan yang kedua. Ini orang datang, pakaiannya rapi, bukan musafir, tapi tidak kita kenal. Setelah dia bertanya tentang Islam, malah dia bilang, sodakta, kamu benar dalam jawabanmu ini. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Kata Umar, ketika mendapatkan apa yang dilakukan oleh orang itu, dia bertanya kemudian dia benarkan juga. Kami heran terhadapnya. Ia bertanya, tapi juga membenarkan. Iya, bertanya, tapi juga membenarkan. Kemudian setelah itu orang itu lagi bertanya, akhbirni anil iman. Kabarkan kepadaku tentang iman. Tingkat yang lebih tinggi daripada Islam. Karena tidak semua muslim mukmin. Tapi kalau dia mukmin pasti muslim. Pasti muslim. Maka dia lanjut dengan tingkatan yang lebih tinggi daripada Islam. Kabarkan kepadaku tentang iman. Maka kata Nabi, engkau beriman kepada Allah. Engkau beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Engkau beriman kepada kitab-kitab Allah. Engkau beriman kepada rasul-rasulnya. Engkau beriman pada hari akhirat. Dan engkau beriman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk. Rukun iman yang keenam yang kita maklumi. Qala, dia berkata lagi, sodakta, kamu benar. Kedua kalinya. Bertanya kemudian dia bilang, kamu benar. Kemudian lanjut, dia berkata, akhbirni anil ihsan. Kabarkan kepadaku tentang ihsan. Maka Nabi juga menyampaikan kepadanya, al-ihsan. Ihsan adalah kau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan jika kamu tidak mampu melihatnya, maka sesungguhnya engkau beribadah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin Allah melihat. Kemudian setelah itu dia berkata, iya, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'akhbirni anis sa'ah. Kabarkan kepadaku terkait dengan hari kiamat itu kapan terjadinya. Maka Nabi menjawab, kalau yang ini, mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il. Jawaban Nabi tidak sama dengan pertanyaan kedua, pertama, kedua, dan ketiga. Kalau tentang hari kiamat, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Maka Nabi SAW menjawab dengan jawaban, tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Artinya maknanya adalah yang bertanya dan yang ditanya tidak mengetahui. Kemudian dia lanjut bertanya, kabarkan kepadaku tentang amarotnya, tandanya. Apa tandanya? Kan kapan terjadinya kita tidak tahu. Terjadinya kita tidak tahu. Apa tandanya? Dari tanda hari kiamat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada Jibril dua tanda. Lalu berkata, antalidal amatu rabbataha wa antarul hufatal uratal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Dua tanda. Kata Nabi, adapun tandanya dari tanda-tanda hari kiamat, di antaranya engkau melihat seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Ini nanti ada dua tafsiran. Ada dua penafsirannya. Engkau melihat seorang budak melahirkan tuannya. Tanda pertama. Tanda kedua, engkau melihat seorang yang tadinya miskin, tidak beralas kaki, tidak berpakaian, pengembala kambing, tapi saling berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Saling berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Setelah menanyakan itu, orang tadi pergi. Pergi, ya.
Dan Umar berkata, saya pun berdiam. Setelah dia pergi, saya tidak langsung bertanya kepada Rasulullah. Saya pun berdiam beberapa waktu. Kemudian setelah itu Nabi berkata, bertanya kepadaku, ya Umar, atadri manis sa'il. Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya? Qultu, kata Umar, saya berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang mengetahuinya. Qala, maka kata Nabi, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Kata Nabi kepada Umar, itu adalah Jibril yang datang kepada kalian, mengajarkan kepada kalian agama kalian. Jadi 3 tadi itulah agama. Islam, iman, ihsan. Itulah agama. Agama kita tidak keluar dari Islam, iman, ihsan. Hadits ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di Imam Al-Bukhari, di Kitabul Iman, di nomor 50, kalau Imam Muslim di Kitabul Iman juga, tapi lebih depan, nomor 8. Ini hadits yang agung sekali terkait dengan pondasi agama kita ini, agama Islam. Hadits lafaz awal sebelum bertanya, Umar menjelaskan terkait dengan keadaan orang itu yang datang tadi. Berpakaian bagus, rapi, kemudian duduk di hadapan Nabi. Dengan beradab. Di sini terdapat penjelasan. Iya, secara pendek kita ambil adab dalam belajar. Kalau kita datang belajar, tentunya berbeda dengan kita pergi ke pasar. Kita datang dengan pakaian yang rapi dan duduk dengan duduk juga yang rapi. Iya. Dan itu menjadi sunnah dalam bermajelis. Menjadi sunnah dalam bermajelis. Iya. Dan terdapat juga adab dalam bermajelis. Kita tidak bertanya sampai diizinkan untuk bertanya. Umar bersamaan dengan penasarannya terkait dengan orang itu, tapi dia tidak bertanya kepada Nabi sampai Nabi yang bertanya. Sampai Nabi yang bertanya. Dan terdapat faedah sebelum kita masuk dalam menjelaskan hadits ini, cara penyampaian ilmu. Nabi dalam menyampaikan ilmu ada 2. Ada langsung disampaikan, dan ada bentuknya tanya jawab. Ini bentuk penyampaian ilmu. Semuanya bisa ditempuh dalam masalah penyampaian ilmu. Kemudian beliau berkata, Jibril bertanya, apa itu Islam? Padahal Jibril tahu. Dari sini juga terdapat faedah bahwa walaupun kita sudah tahu, boleh kita bertanya untuk mengajarkan orang lain. Iya. Karena kan yang tidak boleh itu adalah kita bertanya untuk supaya tidak dilakukan itu amalan. Kita bertanya untuk mencari keringanan, itu tidak boleh. Atau kita bertanya untuk mendebati si alim, itu tidak boleh. Tapi kalau kita bertanya untuk meminta petunjuk karena kita tidak tahu, dianjurkan. Dianjurkan. Ketika terjadi di sebuah perang, ada sahabat yang kena, terluka di perang, dia junub.
Dan ketika ditanya kepada sahabat yang lain, secara khusus yang memimpin pasukan mengatakan dia mandi. Tidak boleh bertayamum, mandi. Dia mandi maka dia pun meninggal. Maka ketika sampai kepada Nabi SAW, Nabi mengatakan, qatalahumullah. Mereka membunuhnya. Mereka membunuhnya. Dan Nabi jelaskan, dan ini menjadi poin kita, innama sifaul ay as-su'al. Kenapa tidak bertanya dulu? Tunggu, obat dari ketidaktahuan itu bertanya. Jadi kita bertanya kalau tidak tahu. Kalau kita sendiri tidak tahu. Atau kita bertanya kalau ada orang yang mau kita kasih tahu. Kadang-kadang sebagian orang kalau kita jawab, dia tidak percaya. Atau percaya tapi kurang yakin. Tapi kalau ada orang yang punya ilmu, kita bertanya kepadanya supaya teman kita mengetahui hukumnya, itu dibolehkan. Seperti ini. Jibril bertanya kepada Nabi bukan tidak tahu, tapi mau mengajarkan kepada para pendengar supaya mereka tahu. Kemudian dia berkata, kabarkan kepadaku tentang Islam. Itu ajarkan kepada. Apa itu Islam? Maka Nabi SAW menjawabnya dengan penjawaban yang inti daripada Islam. Yang seorang wajib ketahui. Ketika dia bilang saya Muslim, wajib dia tahu ini. Tidak boleh tidak. Maka Nabi SAW menjawab dengan rukun Islam. Hal yang paling inti dalam Islam. Kamu bersyahadat, kamu bersaksi. Bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Yaitu mentauhidkan Allah dalam peribadatan. Ini persaksian pertama. Ini inti daripada Islam pertama. Yang mana rukun berikutnya dibangun di atas ini. Rukun berikutnya dibangun di atas ini. Dalil akan wajibnya bersyahadat la ilaha illallah sangat banyak. Sangat banyak. Misal diantaranya Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah di surah Muhammad. Ilmuilah bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dan Nabi SAW diutus untuk ini. Untuk ini. Untuk mendakwakan la ilaha illallah. Ketika beliau diangkat menjadi Rasul. Diangkat menjadi Rasul. Maka beliau naik di Bukit Sofa. Beliau pergi berdakwah ke pasar-pasar. Ke perkumpulan-perkumpulan. Untuk menyerukan qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Iya, ini dakwanya Nabi bahkan dari awal hingga akhir. Bahkan inilah dakwanya seluruh para nabi dan seluruh para rasul. La ilaha illallah. Itu menyatakan bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Iya. Kemudian yang kedua, Muhammad adalah utusan Allah. Ini persyahadatan yang kedua. Muhammad adalah utusan Allah. Dan tidaklah dianggap Muslim sampai bersyahadat dengan syahadat kedua. Sampai dia bersyahadat dengan syahadat yang kedua. Karena ketaatan kepada Allah tidak bisa dipisahkan dengan ketaatan kepada Rasul. Banyak ayat di Quran yang menggandengkannya. Ati Allah wa ati'ur Rasul. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Banyak sekali. Apakah itu umum atau khusus ayatnya? Iya. Ayat
umum memerintahkan kita seluruh manusia untuk ikut Allah, ikut Rasul. Taat Allah, taat Rasul. Dan ada juga ayat-ayat yang khusus dipanggil mukmin. Seperti firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, atiullaha wa atiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul. Dan hadis tentunya sangat banyak. Perintah taat kepada Rasul sangat banyak. Di hadis. Iya. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam masalah ini, itu masalahnya wajib kita mentauhidkan Allah dan mengikuti Rasul. Itu adalah menjadi dasar utama ya sebagai fondasi dasar seorang itu dikatakan telah masuk ke dalam Islam. Dengan syahadat pertama ini. Yang berisi syahadat tauhid kepada Allah, tauhid kepada Rasul. Yang disebut dengan tauhid al-mursil, mentauhidkan yang mengutus Rasul, dan tauhid al-mursal, mentauhidkan yang diutus. Yaitu kita mengakui satu-satunya yang berhak disembah adalah Allah, dan kita mengakui satu-satunya yang wajib kita ikuti dalam menyembah Allah adalah Rasul Muhammad SAW. Adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang amal ibadah kita itu hanya akan diterima dengan mentauhidkan Allah dengan ikhlas dan mentauhidkan Rasul dengan mengikuti beramal sesuai dengan ajarannya. Seperti yang kita telah singgung di hadis pertama di bulan lalu. Pentingnya ikhlas. Pentingnya niat yang jujur dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula pentingnya kita mengikuti Rasul dalam beramal. Akan datang sebenarnya nanti bersama kita hadits, makanya kita tidak perlu ulang. Ada nanti hadits ya dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang akan menjelaskan kepada kita bahwa di dalam beramal itu harus ikut Rasul. Nanti supaya tidak berulang nanti kita akan lihat haditsnya. Ini adalah hal yang pertama di dalam Islam dan yang paling utama. Yang paling utama. Bahkan di dalam hadits pengutusan Mu'adz Ibnu Jabal ke Yaman, itu yang pertama harus didakwakan itu dua syahadat ini. Kalau mereka sudah mengakuinya, baru kita ajarkan sholat. Jika sudah melakukan sholat, baru kita ajarkan zakat. Ini kelihatan bahwa tahap awal seorang harus mengenal dua kalimat syahadat. Dengan baik, apa maknanya, apa kandungannya, apa keharusannya, bahkan kita kenal apa pembatalnya. Apa pembatalnya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa yuqimas shalah. Dalam hadits ini, Islam adalah engkau mendirikan sholat. Kita tentunya tidak samar. Kedudukan sholat. Sholat diterima oleh Nabi SAW kewajibannya. Satu-satunya amalan dan kewajiban yang diterima di atas langit langsung. Naik di atas langit ke-7. Ini agungnya. Sholat. Ini sholat. Inilah yang akan pertama sekali ditanya nanti pada hari kiamat. Yang pertama sekali dihisab. Makanya dia dijadikan sebagai rukun daripada Islam. Wa tuqimas shalah. Kamu mendirikan sholat.
Kenapa? Karena setelah bersyahadat harus ada sholat. Sebagai tiang dari tiang agama ini. Iya. Rasul Amar kata Nabi al-Islam. Inti dari perkara itu adalah Islam. Wa amuduhus salah. Tiangnya sholat. Tiangnya sholat. Awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-salah. Awal sekali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang hamba pada hari kiamat sholat. Kalau dia baik, baik seluruh amalan. Kalau dia buruk, buruk seluruh amalan. Makanya sangat banyak sekali perintah sholat di Quran. Apakah langsung mengatakan sholat atau perintah untuk ruku, sujud untuk Allah. Perintah sholat sangat banyak. Wa aqimus sholah. Ayat. Wa aqimus sholah. Dirikanlah sholat. Dirikanlah sholat. Iya. Dan secara khusus disebutkan ruku, sujud. Kepada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, ruku dan sujudlah. Dia sholat. Dan ini sholat, kalau kita tinggalkan adalah bahaya. Dia menjadi penyebab kita masuk dalam neraka, na'udzubillah. Orang-orang penghuni neraka. Ketika ditanya kepada mereka, masalakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kalian berada di dalam neraka yang menyala-nyala? Kita tahu apa jawaban pertamanya. Qalu lam naku minal musallin. Mereka berkata, kami tidak sholat. Na'udzubillah. Maka menjaga sholat ini adalah penting. Menjaga sholat ini penting. Dulu, di saat Nabi SAW wafat, di akhir tahun 10 Hijriah, di awal tahun 11, itu banyak suku di sekitar Arab murtad. Yang baru-baru masuk Islam karena takut kepada Islam. Murtad. Maka Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu mengutus Khalid ibn Walid dan para sahabat pasukan yang memerangi murtadin. Apa yang mereka lakukan sebelum perang, sebelum menyerang? Adzan. Kalau dia jawab adzan berarti dia muslim. Kalau tidak, maka ini bukan muslim. Nah, adzan adalah pengumuman sholat. Bagaimana lagi kalau tidak sholat? Pengumuman untuk masuk waktu sholat saja, itu dijadikan tanda bahwa itu adalah muslim atau bukan. Sudah murtad atau belum. Ini pentingnya sholat. Iya. Dan siapa yang menjaganya sangat banyak keutamaannya. Tapi kan kita tidak mau menjelaskan keutamaan. Di sini intinya adalah Islam. Kamu mendirikan sholat. Iya, mendirikan sholat. Gimana caranya? Maka Nabi sudah katakan, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah sebagaimana kamu melihat saya sholat. Kata Nabi. Sholat ini perintah Allah, harus kita ikhlas kepada Allah dalam pelaksanaannya, dalam melakukannya. Kemudian dalam praktek, cara pelaksanaannya harus sesuai dengan yang Nabi ajarkan. Karena ini kembali ke syahadat tadi. Harus ikhlas karena la ilaha illallah. Harus sesuai dengan Nabi karena Muhammad Rasulullah. Itu kembali ke situ. Iya. Inilah yang disebut dengan rukun kedua. Rukun ketiga. Wa tu'tiyaz zakah. Kamu mengeluarkan zakat. Ini digandengkan dengan sholat. Aqimus shalah wa atuz zakah. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan sholat dan keluarkanlah zakat. Ketika orang sudah mendirikan sholat, wajib dia keluarkan zakat. Iya? Apakah itu zakat harta ataupun juga zakat fitri? Zakat fitri ketika sudah selesai dari berpuasa di bulan Ramadan. Adapun zakat harta, tidak harus puasa. Kapan kita memiliki harta dan mencapai nisab,
serta berusia haul setahun, maka wajib kita zakat. Wajib kita zakat. Dan ini kewajiban. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambil zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka. Tujuan daripada zakat membersihkan dan mensucikan pemilik zakat harta. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengutus Mu'ad ke Yaman, ketika sudah melaksanakan sholat, maka kata Nabi, akhbirhum, kabarkan kepada mereka, annallahu aftarada alaihim zakat amwalihim, bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan mereka untuk zakat, mengeluarkan zakat dari harta mereka. Tu'khadhu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, diambil dari orang kayanya dan dikembalikan kepada orang miskin. Ini kewajiban. Ini rukun Islam yang ketiga. Iya. Kemudian yang keempat, wa tasum Ramadan. Kamu berpuasa di bulan Ramadan. Tentunya alhamdulillah semenjak tahun kedua Hijriah turun perintah kewajiban berpuasa. Dari situlah kaum muslimin sampai hari ini berpuasa. Karena ini adalah rukun Islam. Iya, rukun Islam. Kata Allah di Quran, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Siapa saja di antara kalian menyaksikan bulan Ramadan itu terbit, wajib kita berpuasa. Juga firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Juga dilihat daripada hadits ini, rukun Islam berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian rukun Islam yang kelima dikatakan oleh Nabi sebagai jawaban kepada Jibril. Dan kamu menunaikan haji ke Baitullah jika mampu. Bagi yang mampu, haji ini rukun Islam, tidak sama dengan sholat, zakat, puasa. Kalau sholat 5 kali sehari semalam dan itu berulang terus 5 kali sehari semalam. Zakat sekali setahun. Sekali setahun. Zakat yang wajib. Puasa sekali setahun. Kalau haji wajib sekali seumur hidup. Bagi yang mampu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Ya. Walillahi 'alan nas. Mengerjakan haji karena Allah wajib terhadap manusia. Tapi diwajibkan bagi siapa? Man istata'a. Bagi siapa yang mampu. Ilaihi sabila, mengadakan perjalanan ke sana. Ini yang dijawabkan oleh Nabi SAW kepada Jibril. 5 ini. Kata Jibril, sodakta, kamu benar. Berarti ini sudah sesuai. Ini jawaban sudah benar. Kalau kita menjaga ini, maka kita muslim. Kita muslim. Selain daripada 5 ini namanya mukammilat lil Islam, penyempurna Islam. Penyempurna Islam. Iya. Tapi 5 ini adalah inti, sisi yang paling kuat dalam Islam. Syahadat, mendirikan sholat, berpuasa di bulan Ramadan, berzakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji. Berhaji. Dari sholat ada sholat sunnah, penyempurna. Menutup kekurangan yang ada pada sholat wajib. Pada zakat, ada zakat sunnah, ada sedekah. Itu penyempurna untuk zakat wajib.
Di dalam puasa ada puasa sunnah, penyempurna untuk puasa wajib. Dalam haji sunnah, penyempurna untuk haji Islam. Dinamakan dengan haji Islam, yaitu haji yang wajib. Bagi yang mampu. Itu adalah fadilah, itu keutamaan. Itu keutamaan. Adapun 5 ini, itu adalah keharusan. Itu kewajiban. Ini adalah umdah, pokok dalam keislaman. Bukan pelengkap. Bukan pelengkap. Kemudian lanjut Jibril menanyakan, mal iman. Apa itu iman? Maka Nabi menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah, ini kewajiban kita sebagai mukmin. Allah perintahkan di Quran, fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya serta cahaya yang kami turunkan kepadanya. Ini langsung 3 sebenarnya ini. Ayat ini di surat Taghabun ayat 8. Beriman kepada Allah, Rasul, dan cahaya maksudnya yang kami turunkan kitab. Iya, ini sebagai dalil untuk 3 rukun iman sekaligus. Iya. Beriman kepada Allah. Kedua, kamu beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat, kita harus percaya. Yang Allah Subhanahu wa taala ya utus untuk mengurus dan mengatur. Ada yang terkait dengan wahyu seperti Jibril, ada yang terkait dengan tumbuh-tumbuhan, ada yang terkait dengan hujan. Bahkan ada yang terkait dengan kematian, ada yang terkait dengan kehidupan. Wajib kita beriman. Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk beriman dengan malaikat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikah rusulan uli ajnihatin. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menciptakan malaikat yang memiliki sebagai rusulan, sebagai utusan kepada manusia, yang memiliki sayap. Kita harus percaya. Kita imani secara global bahwa ada malaikat Allah, dan kita imani secara rinci kalau ada yang kita dengar dari malaikat yang memiliki tugas dan yang memiliki amalan khusus. Ini yang kedua. Yang ketiga, iman terhadap kitab. Ini sudah ada tadi. Kita diperintahkan beriman terhadap cahaya yang Allah turunkan kepada nabinya. Bahkan kepada nabi dan rasul yang diturunkan kepada nabi dan rasul sebelumnya. Allah juga berfirman, amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusul. Iya. Ar-Rasul beriman, percaya terhadap apa yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman, ciri orang beriman, semuanya beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, dan beriman kepada para Rasul Allah. Berarti ini masuk juga beriman kepada Rasul. Demikian pula beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir. Bahwa kita akan datang kepada Allah dan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di kehidupan dunia ini. Semua kita akan dibangkitkan dari kuburan kita. Dan akan dihisab serta ditanyakan tentang apa yang kita amalkan di atas permukaan bumi. Kita harus percaya bahwa namanya hari kiamat akan datang. Allah berfirman, wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Bahwasanya hari kiamat itu akan datang, tidak ada keraguan padanya. Tidak ada keraguan padanya.
bahwa hari kebangkitan itu akan datang. Itu akan terjadi. Kita wajib beriman. Kemudian yang keenam adalah kita beriman terhadap takdir baik dan takdir buruk. Bahwa semuanya Allah telah tentukan. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh segala sesuatu kami ciptakan ada takdirnya. Ada takdirnya, baik ataupun buruk. Ada takdirnya. Menjadi orang yang sengsara atau orang yang akan berbahagia. Ada takdirnya. Ini kita harus percaya. Ini rukun iman yang 6. Sebagai mukmin harus percaya ini. Kita tidak dikatakan mukmin kalau tidak ada ini 6. Kalau tidak ada ini 6, kita tidak dikatakan mukmin. Iya. Kembali Jibril mengatakan sodakta. Berarti ini sudah jawaban benar dari Nabi SAW. Sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketiga, beliau ditanya, apa itu ihsan? Ini tingkat tertinggi dalam Islam. Iya. Kata Nabi, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau tidak, maka engkau yakin Allah melihatmu. Ini tingkat ihsan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang bertakwa dan orang-orang muhsin. Allah bersama muhsin. Siapa itu muhsin? Tadi definisinya yang Nabi katakan, yang beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Kalau tidak, karena Allah tidak dilihat di dunia ini, Allah akan dilihat nanti di hari kiamat ketika kita dibangkitkan. Iya. Di sini adalah engkau muhsin yang Allah selalu bersama dengannya. Orang yang beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Kalau tidak, maka dia beribadah dengan keyakinan penuh. Allah melihat gerak-geri saya. Allah melihat apapun yang saya lakukan. Ini namanya muhsin. Iya. Yang alladzi yaraka hina takum wa taqallubaka fis sajidin. Yang selalu melihatmu dalam keadaan kamu berdiri solat dan melihat gerakanmu antara orang-orang yang sujud. Inilah Allah. Ini ibadahnya orang muhsin. Yang yakin, menyadari bahwa Allah melihat solatnya saat dia berdiri. Allah melihatnya, solatnya saat dia sujud. Di antara orang-orang yang sujud. Ini muhsin. Setelah itu, dia kembali Jibril bertanya, kapan hari kiamat? Dan Nabi menjawab, saya yang ditanya dan yang bertanya tidak tahu. Karena hari kiamat itu rahasianya Allah. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sungguh Allah di sisinya ilmu terkait dengan hari kiamat. Tidak ada yang tahu. Itu termasuk perkara gaib. Yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman alhamdulillah kita diberikan tandanya. Di antara tanda disebutkan dalam hadis ini 2. Kamu melihat seorang budak melahirkan tuannya. 2 arah, 2 tafsir dari ulama kita terkait dengan ini. Ada yang mengatakan bahwa nanti pada mendekati hari kiamat terjadi banyak peperangan antara muslim dan kafir. Antara muslim dan kafir. Banyak lagi terjadi perbudakan. Dan budak ini didatangi oleh tuannya muslim. Karena boleh mendatangi budak. Akhirnya dia hamil dan melahirkan anak dan anaknya merdeka. Anaknya kan ikut bapak, merdeka. Dan ibunya masih budak. Maka ini namanya budak melahirkan tuannya. Karena tuannya, anaknya menjadi merdeka sehingga anaknya menjadi tuannya. Ini tafsir pertama. Tafsir kedua, nanti pada hari kiamat banyak orang durhaka. Yang menjadikan ibunya seperti budaknya, naudzubillah. Jadi bukan ada budak, tapi dia jadikan ibunya sebagai apa? Seperti budaknya, padahal ibunya merdeka. Ini 2 tafsir, dua-duanya bisa.
Bisa dua-duanya kemungkinan. Inilah tanda hari kiamat. Ketika sudah ada banyak orang yang memperbudak ibunya, maka itulah tanda hari kiamat. Itulah tanda hari kiamat yang pertama. Yang kedua, yang disebutkan oleh Nabi SAW, ketika antum melihat orang miskin sudah berlomba-lomba meninggikan bangunan. Bukan membangun tempat tinggal ya. Kalau orang biar miskin kaya, dulu memang dianjurkan untuk punya tempat tinggal. Tapi sudah berlomba-lomba meninggikan. Iya. Kalau kita melihat ini, maka itu tanda dari tanda hari kiamat. Iya. Tanda dari tanda hari kiamat. Karena memang juga dalam hadis riwayat Abu Daud dan selainnya, disahihkan oleh Syekh Albani, hari kiamat tidak akan datang sampai orang-orang berlomba-lomba membangun bangunan yang megah. Iya. Ini dari ciri dan tanda hari kiamat. Di antara tanda. Maka dengan ini selesai kandungan singkat, kita berusaha meringkas ini. Hadits ini. Supaya kita dapat satu hadits di satu pertemuan. Karena sebenarnya bisa satu kali pertemuan itu hanya rukun Islam pertama. Tapi kapan kita bisa selesaikan? Ini hadits. Bisa-bisa anak sudah tamat SD, kita belum dapat hadits ketiga. Karena kita pertemuannya satu kali sebulan. Satu kali sebulan. Kalau kita bilang rukun iman, rukun Islam 5 kali pertemuan. Wah, sudah mau setengah tahun. Iya, kemudian rukun iman 6. Berarti sudah ya setahun itu kurang sebulan. Itu kalau setiap bulan. Iya, kemudian ihsan. Wah, kapan sampai hadisnya? Bisa-bisa tamat belum tamat hadis arba'in. Makanya kita berusaha meringkas, menyampaikan yang penting saja. Kalau ada yang kurang atau masih ada yang mau ditambahkan, bisa kita sebutkan di pertanyaan. Wallahualam, kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Boleh kita lanjut dengan pertanyaan. Baik, mungkin dari Bapak-bapak dulu, satu pertanyaan, kemudian ke Umahat. Kalau ada silakan angkat tangan. Iya. Satu Pak ya. Bismillah, terima kasih. Yang saya ingin tanya, jangan saya mengantuk tadi itu tentang, mohon penjelasan lebih tentang budak melahirkan tuannya. Setelah Ustadz jelaskan budak melahirkan tuannya, saya terpikir berarti anak ini yang dilahirkan tadi bisa menggauli budaknya. Baik, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Sampai ke situ, Pak ya. Bukan mengantuk itu menunjukkan Iya. kesadaran penuh. Ya. Iya. Tidak, Pak. Tidak begitu. Kalau ibunya kan tidak boleh dia gauli. Dosa besar. Walaupun di budak, tidak boleh dia menggauli ibunya. Begitu, Pak. Tidak boleh. Walaupun dia tuan kan karena dia anaknya bapaknya. Cara itu, Pak. Tuannya adalah bapaknya, termasuk anaknya karena merdeka kan. Cuman anaknya ini tidak boleh gauli ibunya. Karena orang merdeka, Pak, tidak boleh menggauli ibunya walaupun budak. Gitu, Pak. Maksudnya kita diharamkan menggauli mahram. Menggauli ibu yang melahirkan kita. Tidak boleh. Na'udzubillah. Jazakallah. Dari Umat, silakan. Bismillah. Jika ada saudara kita mau mencicil barang berupa kendaraan, tapi kendaraan tersebut kendaraan bekas, tapi beliau sendiri yang mencari barangnya dengan tujuan agar sesuai dengan tipe dan harga yang dia inginkan. Setelah dapat barangnya, misal harga 15 juta, dia tawar dan dealnya 12 juta. Barulah setelah itu dia datang ke saya untuk membelikannya barang itu. Namun saya
izin, namun saya mengiyakan untuk membelikannya dan langsung akad dengan menaikkan harganya. Apakah itu boleh? Dan bolehkah calon yang akan mencicil barang ini yang melakukan tawar-menawar kepada penjual atau harus saya sendiri yang akan membelikan barang tersebut? Baik, kalau masalah tawar-menawar boleh diwakilkan. Boleh diwakilkan. Tapi di sini akan ada pelanggaran kalau dia langsung berbicara harga sebelum dia beli ke pihak tadi yang menjual. Tidak boleh. Harus nanti dia bilang begini, saya suka barang itu. Demikian yang mau dibelikan. Saya suka barang itu dan harus ini dia pergi beli dulu. Minimal pindah dari dalam rumahnya itu orang menjual keluar pagar. Baru deal harga dengan yang mau mencicil. Minimal begitu. Tidak boleh sekarang belum diambil ke sana langsung transaksi. Tidak boleh. Ini namanya menjual yang belum dia miliki. Jadi gini, ini saya suka ini motor. Harganya dia bilang 12 juta. Datang harus ini yang mau memberikan cicilan. Datang ke sana, beli. Kemudian dia bawa keluar saja, pindah saja sedikit. Dari dalam rumah, dari dalam pagar, keluar pagar. Ini berapa saya mau jual kepada kamu sekian. Baru dibolehkan. Karena kita dalam masalah jual beli la tabi' ma la tamlik. Jangan kamu menjual apa yang kamu tidak punya. Jangan kamu menjual apa yang kamu tidak punya. Paling sedikitnya harus dia miliki dulu dan harus pindah. Paling tidak pindah begitu. Kalau dari atas mobil turun dulu. Dari atas mobil. Misalnya kelapa ini. Ada kelapa dijual di jalan. Iya. Datang Abu Sarah tawarkan ke saya, Ustaz, mau kita beli kelapa itu. Di mana? Sana saya beli di mobil itu. Boleh nggak begitu? Boleh kalau dia sudah beli dan dia turunkan dari mobil, baru dia jual ke saya. Harus begitu. Paling rendah adalah turun dari mobil. Pindah tempat. Wallahualam. Itu yang bisa dipindahkan. Itu khusus yang bisa dipindahkan. Kalau yang tidak bisa dipindah, masa rumah dipindah dulu. Nah itu tentunya sudah ada penyerahan surat, baru boleh dia jual. Wallahualam. Kalau mencicilkan barang berupa HP, bolehkah saya belikan dulu terus saya akad langsung sama penyicil langsung di konter tersebut dengan tujuan supaya data-data yang diisi di konter tersebut, misalnya kartu garansi dan lain-lain, langsung menggunakan data-data si penyicil dengan tujuan tidak repot lagi kalau besok-besok ada apa-apa, si penyicil langsung mengurus sendiri, tidak lagi melalui saya. Boleh dengan syarat tadi. Dia sudah beli, baru dia akad kepada yang mencicil. Dia beli dulu itu HP. Dia serahkan ke dia. Baru ini, HP ini saya mau jual, dia cicil. Dia akad begitu. Masalah diisi namanya, tidak ada masalah. Diisi namanya, tidak ada masalah. Yang penting, dia beli dulu itu barang, baru dia jual dengan cara cicil. Wallahualam. Bagaimana membahasakan Ustadz? Maksudnya khawatir setelah dibeli dan dinaikkan harganya dia tidak jadi. Ya itulah risiko. Kalau ternyata tidak jadi, keterlaluan. Karena syaratnya juga adalah tidak boleh kita memaksakan harus membeli. Jadi setelah kita beli itu barang, ternyata dia tidak jadi. Ya itulah risiko dari jual beli. Kapan dia mengharuskan untuk beli? Tidak bisa. Itu namanya memaksa orang dalam membeli barang itu. Kalau dibahasakan kita sebagai memberi jalan untuk itu, tapi kita naikkan harganya, bagaimana Ustadz? Tidak bisa, kan kita berarti wakil. Wakil itu tidak boleh naik turun. Iya kan? Wakil itu tidak diperbolehkan menaikkan atau menurunkan harga kecuali izin dari pemilik. Insyaallah masih ada Ustadz? Masih bisa dengar? Masih. Baik, gas. Bagaimana akad yang sesuai jika penyicil ingin memasukkan uangnya atau DP? Apakah harus akad dulu baru kita menerima uangnya atau boleh diterima di awal?
Bahasanya bagaimana Ustadz pas akad nanti? Apakah tetap harus dikatakan DP atau ada bahasa yang lebih baik sesuai syariat? Nggak, itu kan uang tanda jadi dong. DP itu kan tanda jadi. Nah, Iya, enggak apa-apa. Kasih DP itu kan untuk memastikan dia jadi ambil atau tidak nanti. Enggak apa-apa, DP itu dibolehkan dalam jual beli. Dalam jual beli dibolehkan DP. Dan kalau dia tidak jadi, DP-nya boleh hangus. DP-nya boleh hangus. apakah boleh menerima hadiah dari orang-orang yang saya pinjamkan uang? Kalau terbiasa sebelumnya sudah saling menghadiahkan, boleh. Tapi kalau tidak biasa, dia hadiahkan karena ada pinjaman, enggak boleh. Itu masuk dalam riba dari pinjaman. Apakah penyakit GERD salah satu gangguan jin dan bagaimana cara mengatasinya? Enggak, itu gangguan perut. Iya. Itu was-was karena asam lambung naik. Bukan jin. Jangan salahkan jin. Nanti ngomel-ngomel jin. Apa-apa salahkan dia. Enggak. Itu masalah asam lambung naik. Kita kadang seperti mau mati. Dan was-was jadi tinggi. Kenapa? Was-was ini bukan karena jin. Karena penyakit takut mati. Karena orang yang GERD itu seakan-akan setiap saat mau mati. Iya, mau mati. Seakan-akan dia mau mati. Nah, ini dia. Jadi ini bukan gangguan jin. Bukan gangguan jin, tapi keyakinannya. Ya, keyakinannya. Dia rasa takutnya lebih tinggi daripada rasa harapannya. Sementara kita, sebenarnya orang yang GERD itu munculkan rasa harapan tinggi. Jangan rasa takut yang tinggi. Harapan untuk sembuh, harapan untuk sehat, itu bisa menghilangkan GERD itu sendiri. Wallahualam. Ketika sholat di depan Ka'bah, kemanakah arah pandangan kita? Dan ketika umroh, wanita tidak boleh menggunakan cadar. Apakah boleh memakai masker atau purda untuk menutupi wajah? Baik, arah pandangan di Ka'bah adalah ke Ka'bah. Ke badan Ka'bah. Bahkan memang sewaktu di sholat, ya, itu arah pandangan ke depan, ke kiblat. Ada hadits arah pandang ke tempat sujud, doib. Hadits Aisyah didoibkan. Didoibkan. Iya, ada walaupun ada yang menghasankannya. Kalau kita di Ka'bah, arah pandangan ke Ka'bah. Ke Ka'bah. Kemudian bagi perempuan yang bercadar, kalau berihram, tentunya kan tidak boleh dia menutup mukanya dengan cadarnya. Boleh dia menutup wajahnya dengan jilbabnya atau kain lain yang tidak dibuat untuk cadar. Misalnya ada kain yang tipis dia ulurkan dari atas kepalanya ke bawah, itu dibolehkan. Dan boleh dia pakai masker, boleh. Tapi kalau dia pakai purda atau kain yang diulurkan dari atas kepala, misalnya dipentul di atas ke bawah, itu lebih hati-hati, lebih tidak repot nanti. Walaupun boleh dia tutup pakai jilbabnya. Wajahnya cuman kan 7 kali tawaf ini. Kan susah untuk mempertahankan tangan ke situ. Ya, jadi agak capek nanti kalau seperti itu. Wallahualam. Masih ada Ikhwan? Ada Ustadz. Hmm. Inilah tentang hutang piutang Ustadz. Misalnya kita punya piutang, kita pernah menghutangkan 10 tahun yang lalu. Kemudian kita berkompromi dengan penghutang ini untuk menyesuaikan aspek inflasi Ustadz. Ya. Jadi misalnya asumsinya begini. Sekarang 2025 dibanding dengan 2015, misalnya kita ngambil acuan komoditi yang tidak kena inflasi seperti emas. Itu di 2015 harga cuma 500.000. Sekarang sudah 2 juta. Sekarang pertanyaannya utang emas atau waktu itu rupiah? Uang, Ustadz, uang. Nggak Nah, itu boleh, bagaimana Ustadz? Tetap nilainya uang. Karena tidak boleh utang uang kita nilai ke emas. Itu akan riba, Pak. Beda kalau dulu dia utangnya emas. Utang nggak dulu emas semua 2 gram. Sudah, di hari ini adalah ke harga emas 2 gram. Tapi kalau utangnya rupiah, tidak boleh kita berbicara zaman. Wajib. Kalau dulu 2 ringgit juga.
Kalau 2 rupiah, 2 rupiah juga. Enggak boleh kita bilang, "Oh, dulu kan harga 2 rupiah adalah," enggak boleh. Iya. Iya. Enggak dibolehkan, Pak. Wallahu a'lam. Kita cukupkan? Baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan sekali lagi memberikan manfaat bagi kita. Dan kalau ada kekurangan dan kesalahan, itu karena kekurangan kami. Kami memohon maaf dari hal tersebut. Khairan terhadap para orang tua yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadiri undangan dari sekolah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semuanya dengan kebaikan di sisinya. Subhanaka hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.